Oke, aku mau buka dulu praktikum kita hari ini. Selamat datang teman-teman praktikan semua di praktikum pemrograman jaringan dari Lab Informatika Gunadarma. Sekarang kita ada di pertemuan ketiga dan materi kita untuk pertemuan kali ini adalah membuat web app dengan Flash. Flash ini library Python ya, serta memahami dan menganalisa HTTP menggunakan Wireshark. Nah, jadi mungkin temannya tadi udah ada yang notice. Kita bakal pakai aplikasi Wireshark. Jadi bagi teman-teman silahkan download. Boleh langsung dari official page-nya, atau mau langsung dari Google Drive yang saya kasih. Biasanya lebih lama ya kalau di official page karena traffic-nya gede. Kalau dari Google Drive biasanya lebih cepat. Jadi aku udah sediain di forum general, ada di announcement link download ya. Kalau seperti link download pertemuan pertama, saya masukin di situ, bisa teman-teman cek. Nah, jadi sekalian download, sekalian saya jelasin di sini, nanti kita bisa pakai buat langsung pengerjaan activity. Oke, masuk materi, kita singkat aja. Jadi Flash ini definisinya adalah sebuah framework web micro berbasis bahasa pemrograman Python yang bersifat ringan dan fleksibel. Flash dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi web dengan cara yang sederhana namun tetap powerful. Nah, Flash ini menggunakan arsitektur modular dan tidak memaksakan penggunaan struktur tertentu. Kelebihan utama Flash adalah kemudahannya dalam digunakan, dokumentasi yang lengkap, serta dukungan komunitas yang luas. Nah, gitu kira-kira secara singkat pengertian dari Flash. Lalu ada pula kelebihan dan kekurangan Flash ini, library Flash ini. Yang pertama, kelebihannya dia itu sederhana, simpel banget, bisa bikin web app dengan line code yang sedikit gitu. Terus dia juga fleksibel, dia bisa digunakan diintegrasikan dengan komponen web page yang lainnya, lalu juga Flash ini mudah banget buat dipelajari. Tetapi ada juga kekurangan dari Flash antara lain, yakni dia tuh nggak cocok buat proyek yang besar karena dia skalanya besar ya. Jadi kalau bikin proyek yang besar nanti juga Flash-nya nih harus besar dan maintenance-nya ribet dan integrasinya sebagai macam gitu. Kekurangannya juga Flash ini nggak punya fungsionalitas bawaan yang lengkap dibanding dengan uh, library web page yang lainnya. Gitu. Oke, lalu kita bahas sedikit tentang Wireshark. Jadi definisi dari Wireshark ini adalah sebuah aplikasi open source yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan atau network traffic secara real time. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menangkap dan memeriksa paket data yang melewati jaringan komputer, sehingga sering digunakan oleh administrator jaringan maupun pengembang aplikasi web. Wireshark dapat membantu mengidentifikasi masalah jaringan, menganalisis protokol komunikasi, dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jadi kan kita praktikum kali ini kita kan membahas tentang Flash ya. Flash ini kan dia membuat web page gitu. Nah, kita nanti bakal jalankan web page kita di localhost. Jadi kita bisa buka di browser dan kita menggunakan aplikasi Wireshark ini buat mendeteksi koneksi atau request aktivitas network yang berkaitan dengan web page yang kita buat di Flash tadi. Nanti lebih lengkapnya mungkin bisa saya jelasin di depan, tapi uh, teman-teman langsung aja kita masuk ke activity mungkin ya. Jadi untuk activity kali ini, masih gini. Kita bakal screenshot langkah-langkah pengerjaan praktikum. Mau ada, oke, bentar. Jadi nanti langkah-langkahnya ada segini banyak screenshot yang teman-teman harus bikin. Jadi jangan lupa ya tadi download Wireshark, pas instalasi boleh juga di screenshot. Jadi nanti kita bakal install dulu Flash-nya, kita screenshot, terus ada nanti codingannya app.py kita screenshot, ada terminal output-nya kita screenshot, terus tampilan akhir web page kita di browser kita screenshot juga. Terus nanti ada dari Wireshark, kita ada tampilan aplikasi Wireshark-nya, terus ada tab capturing from adapter for loopback traffic capture, kita screenshot juga. Sama yang terakhir nanti ada analisis paket-paket datanya, yakni follow HTTP stream.
Itu juga nanti di screenshot. Nah ini boleh teman-teman screenshot dulu, biar nanti sekaligus berjalan activity bisa langsung kerjain, langsung di screenshot juga, jadi nanti ngumpulinnya cepet gitu ya. Oke. Gimana, ada pada screenshot? Boleh minta reaction-nya mungkin? Udah ya. Biar langsung kita masuk ke activity. Oke, kalau udah temennya bisa kasih aja. Nanti laporan akhir begini. Kita masuk dulu teman-teman bikin Visual Studio Code sebentar. Seperti biasa kita bikin apa namanya? Kita bikin folder baru. Kelihatan ya? Kita bikin folder baru teman-teman. Saya bisa dokumen spejar ini, terus bikin pertemuan 3. Nah, kalau udah begini teman-teman, kita bakal bikin apa namanya, web page-nya. Web page. Kita bakal install dulu namanya Flash tadi. Jadi bikin new terminal aja. Gimana teman-teman, udah sampai sini kah? Kecepatan? Ya. Boleh minta reaction-nya yang udah buka terminal. Nah, iya, sudah, Berlin. Oke, udah ya. Kita langsung aja. Sintaksnya di sini buat install Flash. Pip spasi install Flash. Begini ya. Bener gak sih? Coba jalanin dulu. Nah, ya benar. Jadi lowercase semua. Kita pip spasi install spasi Flash. Kelihatan gak sih? Nah, kira-kira gini. Terus kalau kayak saya udah sempet install sebelumnya. Jadi dia outputnya di sini requirement already satisfied. Berarti udah ada install Flash saya di PC saya. Tapi kalau teman-teman yang belum download, dia nanti bakal download sampai selesai. Dan kalaupun ada disuggest gitu, dia kasih pip install upgrade gitu, upgrade pipnya. Nah teman-teman juga boleh langsung aja jalanin kodenya, di copy paste. Biasanya di bawah ada pip install upgrade something like that gitu. Lupa. Nah bisa teman-teman jalanin. Terus karena ini bagian dari activity, boleh di screenshot teman-teman ya. Yang udah install kayak saya begini juga gak apa-apa, screenshot aja. Yang penting kelihatan pip install Flash sama requirement already satisfied. Ya, ada apa dengan Bang Berlin? Bang, ini saya ada kendala di dia object not found sih. Kenapa ya? Apa tuh? Uh, Pipnya nggak ketemu? iya, nggak ketemu gitu. Waduh. Saya screen dulu aja kali ya. Python-nya udah di-install belum? Python-nya kemarin-kemarin sudah. Boleh dah, share screen dah. Bentar, Coba. Pak. Kayak gini. Bentar. Oke, kamu coba buka dari command prompt aja, nggak usah di view Comment screen. from aja. Coba, pasti ya bisa. Nah dia nginstalnya bukan di folder ya teman-teman, dia nginstal keseluruhan, jadi Oh, jadi ininya nggak filenya di harus di via file scope. ininya dibuka. Command prompt aja, buka command prompt, general aja. Nggak harus buka file ya, nggak usah pointer ya. Ya. Nggak kelihatan layarnya, jadi CMD kan bentar. Saya ya salah CMD saya screen. aja. Wait. Install Flash. Langsung aja pip
install Flash, tahu saya mestinya bisa. Berarti nggak usah pakai pip lagi ya? Apa? Pakai pip lagi atau langsung Masih install? harus pakai pip. Pip itu sintaks buat installer. Masih harus pakai pip. PIP masih install Flash. Oke. Tapi kamu Python-nya ada? Harusnya udah sih, Enggak, kemarin-kemarin udah bisa Python sih. dash version. Di VS Code-nya. Enggak di kok CMD aja. Iya, Harusnya Python. udah sih, Kak. Coba dulu, siapa tahu kan ngabek isinya. Python apa ya? Spasi, iya Python benar spasi, minus minus dash dash. Strip. Strip ya bahasa Indonesia ya. Oh ya sorry. Itu underscore. Bukan underscore, strip. Gini. Strip. Benar. Version. Itu ada ya? Ada. Pip is not right. Nah tuh coba tuh bang. Jadi apa? Python. Ini dari Bang Ibnu nih. Jadi pengalaman ya. Di Visual Studio-nya apa CMD-nya? Ini sama aja bang. Coba Oh, aja sama di. aja. Python -m spasi pip install Flash. No modul name pip. Oke, coba gimana nginstall pip nih? Coba kalau gini, kamu cek dulu pipnya ada nggak sih? Gini. Coba. Python dulu bang. Python dulu depannya. Oh iya. Python -m. Nggak ada. Sama Oh iya, nggak ada. ya udah berarti belum install pipnya itu tuh bisa. Python get dash pip. Sama. Waduh. Nggak ada. Install package. Gimana ini? Ini bukan loh. Ikutin aja itu di situ tutorialnya. Oh, oke. Jadi lanjut dulu aja bang. Ntar kalau Oh iya, misalnya iya. masih stuck. Oke. Makasih teman-teman udah membantu. Mungkin nanti kita balik lagi ke Bang Berlin. Tapi sekarang kita mau lanjut dulu, bikin dulu aplikasinya. Jadi kan tadi udah begini ya, teman-teman udah selesai gitu instalasi pipnya. Nah kita bisa kill aja kalau jangan di kill ya, nanti takutnya hilang boleh. Dari screenshot jangan lupa. Karena kita mau bikin apa namanya file baru di folder pertemuan 3 saya mau bikin file baru. Tadi istilahnya di situ nama filenya app.py ya. Bisa teman-teman ikutin. Biar nggak salah sintaksnya nanti teman-teman ikutin juga. Pilot. Nah, terus di sini apa tadi? Kita codingannya itu pakai library Flash ya. Jadi
from class spasi import class. Gini sintaksnya, F-nya kapital. Oke. Bisa teman-teman ikutin. Nah, kalau udah lanjutnya teh hilangin ya. Letter. Sintaksnya app sama dengan class name. Gini ya. Double underscore name double underscore. Kalau udah, jadi ini definisiin flashnya. Terus kita bikin page-nya. Jadi pertama kita bikin root page home-nya gitu. Terus kita pertama buka link. Jadi sintaksnya begini. Add app.root terus garis miring aja. Terus kita bikin functionnya. Jadi bikin function di sini namanya hello underscore world gini. Nah, titik 2, jangan lupa indentasi. Terus kita function ini bakal return. Nah, karena di sini kita mau eksperimen, jadi saya mau nyelipin sintaks HTML. Di sini saya juga baru belajar tadi, jadi teman-teman bisa ikutin aja. Jadi buat nyelipin sintaks HTML kita pakai 3 kutip 1. Begini teman-teman. Terus di HTML itu ada istilahnya untuk header atau teks gitu ya. Nah, jadi kita mau bikin headernya sintaks itu H1 begini. Nah, buka tutup. Terus kita di sini ketik hello world. Nah, terus kita udah bikin header, kita bikin paragrafnya di bawah. Selamat datang di aplikasi kelas saya. Nah, begini ya teman-teman. Jadi biasanya kita returnnya print, tapi saya di sini mau nyoba aja. Kita return HTML, jadi nanti teksnya ada stylenya, header sama paragraf. Udah sampai sini semua teman-teman, bisa reactionnya mungkin. Oke, udah ya. Terus langsung kita coba aja kali ya. Oh enggak, kita bikin dulu di bawahnya if underscore sama dengan main. Terus begini app.run debug terus homework portnya 5000. Oke, buat ensure aja. Sebenarnya nggak usah pakai juga bisa jalan, tapi ikutin aja. Oke, sampai sini ya teman-teman, bisa diikutin dulu codingannya di sini. Apa? Send dispatch. Oke. Kalau udah sampai sini, bisa teman-teman save filenya, jangan lupa. Terus kita mau langsung aja nyoba jalanin kita mau jalanin aplikasinya. Sintaksnya di sini kita bikin dulu terminal sebentar. Sintaksnya di sini kalau nggak salah flash dash app ya.
flash spasi dash app spasi app.run. Ya begini sintaksnya, teman-teman bisa ikutin. Kalau udah kita enter aja jadi dong. Nah jadi sesimpel ini sebenarnya kita mau bikin web page ini cuman bisa 10 baris, kita udah bisa bikin web page yang biasanya di HTML mungkin lebih ribet. Mungkin langsung aja kita buka. Jadi kita bisa buka HTTP ini di web browser kita, teman-teman. Mana tuh? Atau bisa langsung kontrol klik aja. Nah, jadi apa? Ada error. Oke, outputnya apa tuh? Tadi udah install Flash tapi. Oke. Oke. Mungkin ada yang error kayak temannya juga. Tadi ada juga sebelumnya gimana ya? Modul app. Beda Agung ya sama Ilham. Sebentar ya Agung. Ilham dulu. Gini. Jadi sebentar. Kalau kamu nggak bisa pakai sintaks Flash gini, kamu coba pakai sintaksnya simple aja. Iya, sintaks jalanin app.py-nya aja. Kira-kira bisa nggak? Python spasi app.py. Masih ada gini. Gimana Ilham? Ada outputnya. Webnya jalan. Oke, mantap ya. Teman-teman yang lain juga bisa. Kalau misalkan Flash-nya ngambek di terminal, bisa aja jalanin run aja filenya. Yang penting ada tadi codingan di bawah ini ya. Kalau nggak ada, dia nggak bisa jalanin run file langsung. Oke. Kalau udah kayak tadi tampilannya gimana? Bukan begini ya. Nah, kalau tadi tampilannya udah begini teman-teman. Nah, hello world, selamat datang di aplikasi Flash saya. Nah kan kelihatan kan? Di sini tadi hello world kita bikin jadi header, terus ada isinya, kontennya, paragrafnya. Selamat datang di aplikasi Flash saya. Sorry Kak, Ya, ada apa Mike? share screen-nya masih Viscot. Oh, perasaan tadi udah satu window ya. Halo, sorry guys. Entire screen. Nah, oke, udah kelihatan ya. Nih, jadi kan tadi udah ada output, terus kita jalanin. Nah, jadi kan ada di sini outputnya yang tadi kita define H1 itu hello world sebagai header ya. Terus ada isinya paragrafnya atau kontennya tadi selamat datang di aplikasi Flash saya. Nah, teman-teman juga bisa iseng aja kalau mau nyoba. Ada juga nggak cuma header 1, header 2 juga ada sampai header 4 kalau nggak salah. Tapi kalau mau ganti apa namanya? Di save dulu filenya, tapi jangan lupa dikontrol quit dulu. Kalau saya nggak bisa kalau langsung di refresh, jadi dijalanin lagi flashnya. Nah dia lebih kecil ya kalau kita bandingin tadi. Satu. Kalau kita bandingin, nah ini ada header 1, header 2 ya kayak HTML pada umumnya aja. Nah oke, kalau udah begini kita mau ini, saya mau terapin lagi satu fungsi Flash
di mana kita bisa bikin lebih dari satu web page. Jadi kalau tadi route utamanya begini sintaksnya, sekarang kita mau bikin Ctrl C. Kita mau bikin upload slash di sini data diri gini. Nah, jadi kita bakal bikin web page untuk halaman data diri di address yang sama. Jadi kalau tadi addressnya di href, kalau addressnya tadi 127.0.0.0.1.25.000, nanti dia bakal bikin web page untuk slash data diri gini teman-teman. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, kita mau bikin di sini tadi bikin apa nih? Oh, bikin table. Nah, kita mau bikin table teman-teman. Jadi di sini bikin function dulu, data underscore diri, begini aja. Titik 2. Terus function ini kita bakal return sama seperti sebelumnya, kita pakai sintaks HTML di sini, diselipin aja. Jadi pakai 3 kutip 1. Jangan lupa indentasi ya, penting banget. Indentasi di tab. Terus returnnya di sini nama kalian dulu. Oke, jadi kita maininnya di sini ya. A1. Bentar. A1. Nah, di sini teman-teman bisa tulis nama saya, nama kalian. Gini ya. Oke. Terus kita bikin header 2 di sini, npm saya, npm kalian. 224 1. Oke. Terus yang ketiga, kita kasih kelas. Saya kelas. Nah, bisa teman-teman masukin data diri teman-teman sekalian. Oke, kalau udah begini, ini udah jadi teks kan. Kita sekarang mau bikin table. Nah, kalau table itu di HTML sintaksnya tr ya misalnya. Enggak table dulu. Terus kita bikin di sini border table-nya 1. Kutip 2. Nah, terus kita bakal close dulu table. Nah, terus di dalam table ini kita bakal bikin kolom dan barisnya. Jadi baris pertama itu sintaksnya tr, terus bikin judul nama th ditutup, lanjut nama npm, terus terakhir kelas. Oke, jangan lupa ditutup barisnya dstr, terus bikin lagi baris baru. Nah, di baris baru ini kita bikin identitas teman-teman. Istilahnya di sini td. Oke. Nah, namanya di sini Gilbert. Nama saya. Terus tadi npm. td npm. Terus bikin kelas. Nah, gini kira-kira teman-teman buat bikin tabel menggunakan sintaks HTML di aplikasi Flash kita. Nah, bisa teman-teman ikutin dulu. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nah, pastiin ya di close semua. Jangan sampai ketinggalan tutupnya. Saya kasih waktu 2 menit sampai 12.31. Boleh teman-teman copy dulu. Ya izin toilet.
Oke, udah 12.31. Kita lanjut aja teman-teman. Seperti sebelumnya kita quit dulu tadi atau kill terminal. Jalani lagi aja. Tadi sintaksnya flash spasi dash app spasi app.run. Lalu udah kita bisa lihat hasil kreasi kita. Jadi tadi web page pertama yang masih sebelumnya ya, hello world, selamat datang di aplikasi Flash saya. Terus kalau udah kita dash data diri. Nah, tampil nih nama saya Gilbert FM, NPM saya kelas, terus ada tabelnya juga. Asik ya, seru ya. Bisa bikin tabel. Nah, jadi boleh teman-teman screenshot nih dari tadi yang web page awal hello world ini sama data diri. Nah, boleh screenshot. Jangan lupa juga screenshot codingannya dari awal flash import flash. Konsol outputnya nih di screenshot juga. Sama apa lagi itu tadi? Filenya output terminal, webpage, app di browser. Ya, itu aja. Jangan lupa teman-teman boleh. Oke, selagi mungkin menunggu screenshot, saya jelasin tadi ada apa? Untuk link download kita bakal menggunakan Wireshark teman-teman. Jadi saya udah nyediain di sini di link download, di announcement, di link download ada download Wireshark. Nah, ini Google Drive, bisa teman-teman download aja. Terus install. Nah, tadi saya masukin instalasi itu di apa namanya? Activity ya. Jadi pas install Wireshark boleh kasih aja 1 2 gambar gitu screenshot instalasinya. Dari awal sampai akhir selesai. Kalau udah selesai bisa langsung nanti kita buka. Tapi untuk activity ini masih ada yang masalah nggak? Untuk yang pertama dulu. Kita bikin web page-nya. Aman ya? Dava ada masalah? Error kak saya kak. Nah, boleh tuh. Share screen aja. Kecil banget. Line 14 if name. Invalid syntax. Kamu TR kamu belum close tuh di line 24. Ini Ya, TR close di line 27 tambahin. Coba itu dulu. di sini. Iya ya. Di close TR-nya. Apa lagi? Udah coba save. Coba tahu itu masalahnya. Iya. Nah, boleh. Jalanin. Error. No loh, kenapa tuh? Tapi tadi sebelumnya bisa. Sebelumnya juga kayak gini kak. Tapi flashnya udah install bener. Gimana ya? Flashnya udah tadi. Saya begini dong. Mana tadi wordnya? Nih. Oke, apa ya? Debug sama dengan true. Coba ganti portnya, Prada. Port ini. Coba aja. Di berapa tuh? 6969. 69. Boleh. Angka cantik ya. Ctrl C dulu. Nah, masih sama portnya. Kok gitu ya? Save lah. Udah.
Itu Mana ya? terminalnya banyak benar. Matiin dulu. Apaan? Itu Nah, terminal coba kita terminalnya kill dulu. kill dulu semua. Siapa tahu. Nggak bisa di close gitu. Harus Ini di kill. Yang ya atu-atu. Nggak bisa langsung di close. Coba. Di bug mah. Oh. Nah, tuh bisa. thank you guys. Coba satu lagi halaman itu data diri. Tadi belum. Slash data diri. Bukan di web di sini ya. di URL address-nya, di ujungnya slash data diri. Nah, cakep. Thank you Udah, guys. boleh. Love you Lanjut, guys. lanjut. Udah lagi teman-teman. Boleh langsung diinstal ya Wireshark-nya. Jangan lupa. Ada yang udah install mungkin Wireshark-nya? Boleh minta reaction-nya. Ya sudah, Fai sudah. Yuda. Ini simpel aja sebenarnya. Jangan di close dulu via code-nya. Kalau udah pernah install ya udah kasih aja tampilan Wireshark-nya udah ada gitu. Nggak apa-apa. Yang penting nanti screenshot activity-nya yang nanti deh ikutin activity dulu. Oke. Jadi kalau udah pada install Wireshark, masih caranya. Kalau ribut banget nih, tab gue banyak banget bisa dijalanin Wireshark-nya di open. Biasanya tampilannya tuh Oke, saya share dulu. Biasanya tuh begini tampilannya. Nah, the Wireshark Network Analyzer. Nah, jadi intinya sih record gitu paket-paket data yang ada melewati network kita, terutama di PC ya. Jadi kita mau di sini istilahnya ngelihat transaksi paket gitu dari VS Code kita, flash kita ke web browser gitu. Jadi bisa dilihat di sini ada istilahnya apa nih? Jadi enggak ya? Ada istilahnya di sini namanya kalau udah buka Wireshark-nya adapter for loopback traffic capture. Tapi jangan lupa di screenshot dulu ya tampilan awal ini, teman-teman. Di screenshot dulu tampilan awal Wireshark-nya. Kalau udah kita buka aja adapter for loopback traffic capture. Kalau udah, oke. Kalau udah mesti kita bisa jalanin ulang codingan kita atau enggak usah. Di refresh aja mungkin tadi. Web page-nya di refresh dan mestinya dia nongol. Ya nggak sih? Hei, mana kamu? Nah, kan nongol lah bejibun. Apa aja nih? Jadi ada istilahnya nanti time-nya berapa, detik berapa, resource-nya, destination, protokolnya, length-nya, dan infonya sebagai macam. Nah, yang kita mau cari di sini adalah khususnya untuk file web page flash kita tadi. Ini ya. Nah, jadi kita dan ini ada apa? Nah, tadi milihnya di mana ya di awalnya? Adapter for loopback itu ya? Adapter apa sih istilahnya? Lupa lagi. Capturing from adapter for loopback traffic capture itu tadi di saya nomor 2 dari paling atas. Diklik 2 kali aja tulisannya, teksnya. Nanti dia bakal ada muncul kayak begini tabnya. Terus kalau udah bisa teman-teman refresh yang tadi web page yang kita bikin, boleh data diri, boleh yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Tapi ya udah, saya udah jalanin, nggak usah double. Kalau udah biasanya ada keluar nih outputnya begini, dan dia nggak terlalu banyak, mestinya cuma segini. Oke. Kalau udah kita mau cari khusus buat tadi itu pakai HTTP. Jadi di filter dari semua output tadi kita filter
yang ada protokol HTTP-nya. Jadi di sini kelihatan nih. Jadi ada di sini protokol HTTP untuk request get dari web page data diri ya. Ada dikasih outputnya, oke begitu. Jadi bisa kita lihat di sini, mungkin diselect aja untuk yang infonya HTTP di teks di select aja terus bisa lihat. Nah di sini ada output dari filenya atau paketnya outputnya ada line based text data. Nah ini yang tadi kita kasih di codingannya ya. Ada header, ada paragraf, ada tabelnya dan isinya. Nah, jadi ini yang ditampilkan di web page yang browser kita tadi. Bisa teman-teman screenshot yang di sini ya, sampai kelihatan. Oke, ada Faiz, kenapa? Saya beda aja sih munculnya kak. Bentar, saya Nah, share. boleh tuh, share screen aja. Banyak banget gitu yang muncul. Nggak udah, nggak apa-apa, coba lihat dulu. Itu ya. Gue bisa lihat aja sih yang mana tuh? Banyak banget ya. Iya. Udah gini. Tadi jadi filternya kalau HTTP kebanyakan ganti aja filternya jadi ini apa namanya? TCP .port. Bener nggak sih? Sebentar. Ini salah deh. Ya, tcp.port sama dengan 5000 gini. Coba. Gini. Ah. Oh kecil ya. Nggak bisa. Nggak ada. Merah gini sih. Bentar. Tadi. Oh sama dengannya 2. Pokoknya portnya itu 5000. Malah kosong. Nggak ada. Malah kosong. Kamu refresh lagi web page-nya. Udah. Nah, itu ada HTTP-nya kan? Ini. Ya itu aja, kamu klik aja. Jadi yang mana ya yang dibuka? Bukan yang satu lagi, itu kan yang get. Yang satu lagi HTTP-nya yang Ini. bawa. Yang send. Nah, itu ada line based text data, kamu expand. Nah, itu jadi istilahnya apa? Yang ditampilkan di webnya itu. Oke. Nah, boleh kamu screenshot. Oke. Kasih kak. Udah ya, aman ya. Bisa teman-teman ikutin juga. Filternya kalau nggak HTTP kebanyakan, bisa pakai aja yang TCP port sama dengan 5000. Dan khusus buat port 5000 aja. Biasanya karena Wireshark kan ngedeteksi semua network ya. Jadi di luar dari di luar dari flash ini ada juga request atau transaksi paket data yang lainnya, jadi bisa banyak gitu. Oke, lanjut aja. Kalau udah tadi ya. Oke, kan ulang nih. Udah. Nah, kan begini kan tampilan awalnya ya. Udah buka kan Wireshark-nya. Nah, terus ada listnya di sini kan biasanya buat network yang kalian pakai gitu. Nah, di sini ada istilahnya adapter for loopback traffic capture. Nah, boleh double klik aja tulisannya. Nanti muncul begini. Udah. Oke, udah kan? Nah, dia kan masih kosong nih. Tadi yang web page yang kita bikin, ini ya. Aduh, sorry. Web page yang kita bikin, kita refresh lagi. Jadi istilahnya kita request lagi. Udah. Muncul kan di Wireshark-nya? Nah, terus kita mau cari spesifiknya buat yang protokol HTTP. Jadi di sini di filter atas apply display filter nih. Nah, kelihatan nggak sih? Ditulis aja HTTP. Gini. Bisa.
Eh, bebas. Kamu tadi bukanya webpage yang mana? Refresh yang webpage mana? Ya udah boleh. Pokoknya nih apply filter aja HTTP di atas gini, nggak usah pakai apa-apa. Kelihatan kan? Magnification. Masih. Zoom. Tahu deh. Pokoknya kalau udah begini kan ada 2 outputnya. Ada 2 baris. Jadi yang pertama ini request buat get webpage data diri. Terus di yang kedua ini ada buat outputnya atau send-nya gitu. Nah, bisa kamu klik aja yang kedua. Bener mirip nggak begini outputnya? Ilham. Nah, kalau udah pilih kedua, kita nanti di sini ada banyak informasi. Nah, yang kita mau lihat di sini expand aja. Di sini ada line based text data, text HTML. Nah, itu di expand. Terus bisa lihat ke bawah atau digedein aja wire share-nya, di screenshot. Udah begini ya. Ya, kelihatan apa outputnya, kelihatan HTML-nya gitu. Oke, gitu aja. Udah aman nih lah. Nah, kita mau lanjut lagi. Step terakhir tadi ada istilahnya apa? Follow HTTP stream. Jadi kita bisa lihat lebih detail lagi transaksi paket datanya dengan jangan salah ya. Tadi HTTP ini. Kita klik kanan, teman-teman, di mana aja pokoknya di baris ini. Terus ada istilahnya tadi follow. Ikutin ya. Klik kanan di yang baris paket yang HTTP, text HTML, terus follow ada di sini pilihannya follow, terus ada HTTP stream. Nah, bisa diklik aja teman-teman. Nah, begini nih, lengkap nih. Jadi istilahnya ini detail dari data yang transaksi data yang ada di tadi HTTP request get data diri. Nah, bisa teman-teman baca. Ada istilahnya di sini hostnya. Jadi hostnya tadi lokal kan, local host. Jadi IP-nya yang port 5000 tadi. Terus ada juga di sini kelihatan apa? Kalau saya tadi bukanya pakai browser Google Chrome, bisa kelihatan juga di sini. Ada OS-nya di sini Windows, user agent sebagainya. Terus output dari HTML-nya juga ada kelihatan di sini, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman screenshot juga semuanya. Terus ada juga di sini responnya ya, respon dari request. Tadi saya note kalau angka 200 itu berarti oke begitu. Ada juga tanggal pengirimannya GMT ya, bukan timeline kita. Kira-kira begini, bisa teman-teman screenshot dan itu menjadi akhir dari activity kita. Oke. Install Wireshark, tampilan, capture adapter for loopback, follow HTTP stream. Oke, gitu aja untuk activity-nya. Sampai di sini. Ada yang masalah? Aman semua ya? Boleh minta reaction-nya kalau udah aman? Mantap nih. Cepat nih kelar. Faiz ada problem? Nggak ada? Oke, aman. Faiz? Oke. Lanjut aja. Lagi di sini. Kita membahas laporan akhir. Jadi kan tadi udah bikin Faiz kenapa? Maaf kak, Waduh. bisa error tadi nggak bisa kebuka. Oh ya. Tadi kan ikan udah selesai ya. Nah ini cara kita nge-end aplikasinya cukup di-end aja atau gimana kak? Soalnya takutnya keran terus kan. Main aplikasi apaan? Ini Wireshark Oh, flashnya. flashnya. Ya biasanya sih di terminalnya kalian kill aja udah hilang. Pasti di kill. Kalau enggak ya Ctrl C begini. Ya buat close dari apa loopnya. Bisa Ctrl C.
Nah, dia nanti balik lagi jadi pointer, itu udah close atau enggak di kill aja terminalnya. Udah hilang, selesai. Dia nggak bakal running terus di background. Oke. Selama Gila. terminalnya jalan, dia bakal jalan tapi. Itu good point sih. Thank you. Oke. Sekarang kita mau bahas laporan akhir, teman-teman. Jadi kan tadi kita bikin tampilan begini ya. Ya kan? Nah, saya mau teman-teman otak-atik dikit gimana biar tabelnya berubah dari horizontal jadi vertikal. Sebenarnya sintaksnya sama, kalian otak-atik aja. Jangan lupa tadi ada istilahnya judul, TH sama TD beda ya. Perhatiin, terus ini ada headernya, bisa header 1, header 2 terserah. Terus web page-nya jangan lupa teman-teman gantikan tadi data diri ya. Sekarang jadi root utama aja. Jadi nggak usah pakai root tambahan. Nah, bisa teman-teman ganti seperti ini. Itu ya, 3 poinnya tadi ya. Tabelnya horizontal jadi vertikal, terus teksnya berubah, hello, salam kenal, ini data diri saya. Terus root-nya diganti, kayak gitu ya. Paham ya? Itu buat soal 1. Jadi buat tampilan web page seperti gambar berikut. Terus yang kedua, saya minta boleh sambil searching aja biar lebih jelas. Tadi kan ada hasil analisis paket-paket yang ditangkap oleh Wireshark. Itu tadi yang follow itu ya. Nah, ini follow HTTP. Bisa teman-teman jelasin aja kira-kira apa sih tadi yang ditangkap ini. Yang saya bilang tadi ada IP address hostnya, localhost, terus ada misalkan di sini browser Google Chrome. Bisa kalian cari juga apa artinya connection keep alive, cache control, user agent. Nah, boleh teman-teman tambahin di situ penjelasannya. Jadi simple aja, jelasin aja sebagian besar, nggak harus sampai detail banget. Yang penting kalian ada gambarannya. Kalau tadi Flash ini udah ada transaksi paket data gitu di localhost kita. Oke, gitu aja mungkin buat laporan akhir, bisa di screenshot. Seperti biasa kita bakal apa namanya? Deadline LA itu 5 hari ke depan. Jadi sampai 29 April jam 12 malam batas pengumpulan laporan akhir. Kalau nggak mau masuk wall of shame pertemuan 4, jadi tolong dikerjakan ya tugas-tugasnya. Begitu juga kalau teman-teman ada kendala praktikan di luar jam praktikum ini, ada misalkan mau nanya-nanya juga soal materi. Nah, bisa teman-teman nanya di nomor WhatsApp saya. Seperti biasa ya, materi kita kali ini membuat web app Flash serta memahami dan menganalisa HTTP menggunakan Wireshark. Buat activity seperti biasa pakai apa namanya? Format activity yang sudah saya sediakan di announcement. Format ACT dan LA bisa teman-teman download. Oke, apa lagi? Udah ngerjain belum? Activity. Oh, baru 3. Nah, bisa teman-teman kerjain. Apa lagi? Oh iya, begini teman-teman. Karena kan tanggal 1 Mei itu dari jadwal lab itu ada libur ya. Kalau nggak salah ada tanggal merah. Jadi kita mau mengganti jadwal teman-teman. Nah, bisa nih dirembukin. Kira-kira jadwal kosong ada di hari apa, jam berapa. Kalau menurut saya sih hari Rabu aja teman-teman biar lebih simple. Tapi gimana menurut teman-teman, ada jadwal kah kelas hari Rabu atau praktikum yang lain? Bisa infoin ke saya. Rabu ada kelas Kak. Paling Selasa. Selasa. Bisa sore. Selasa. Sore sih. Nah, coba rembukin dulu dah. Nanti saya minta jawabannya jam 1. Ya. Lagi nunggu ngerjain activity. Jam 1. Iya, 5 menit lagi. Oke. Okay. Ya, kalau masih ada pending juga ya nggak masalah. Yang penting rembukin ketemu jadwalnya kapan. Kalau bisa jangan hari Sabtu ya, atau Jumat. Oke. Ada apa tadi? Kak, nama judul materinya apa?
Kenapa, Gung? Nama materi tadi. Nama materi di chat. Nih. Membuat web app dengan Flash serta memahami dan menganalisa HTTP menggunakan Wireshark. Oke. Seperti biasa ya tadi, jangan lupa ya activity-nya. Ini ada screenshot pip install, codingan file app, output terminal, web page, instalasi Wireshark, tampilan aplikasi Bang. Wireshark, dan seterusnya. Ada apa, Rehan? Udah dari data diri gua gak bisa bang, kenapa bang ya? Yang mana? Yang slash data diri bang. Data diri. Iya. Oh, error. Iya. Boleh langsung screen share aja bang. Berarti Wireshark belum dong? Atau udah? Udah dibuka tapi data diri masih error. Oke, Masih. coba jalanin dulu. Mana share screen dulu. Window entire screen ya. Ada nggak bang? Ada. Ini kenapa ya gini? URL not found. Iya. Tapi tadi sebelum data diri kamu udah coba yang Udah bisa itu. aja bisa. Udah bisa. Coba yang nggak pakai data diri bisa. Oh, gini kali kamu close dulu terminalnya, kill dulu, jalanin lagi. Kali tadi belum. Soalnya harus gitu, setiap kali ada perubahan, nggak bisa langsung di refresh aja, harus dijalanin ulang codingannya. Iya. Nah, coba aja buka lagi. Buat terminal, bukan yang tadi lagi. Enggak, web browsernya. Refresh. Refresh dulu, bisa ya. Oke, data diri sekarang. Nah, ada gitu ya. Jadi teman-teman biasain kalau buat Flash ini emang agak begitu, nggak bisa instan, dia nggak real time, nggak kayak React atau yang lainnya. Jadi harus di run ulang, compile ulang programnya buat dijalanin. Oke, bisa ya Rehan? Bisa di screenshot. Apa nih? Ya kasih aja activity-nya. Nah, boleh nih teman-teman kerjakan. Nah, jangan lupa ya batas activity jam 13.30. Ya nanti nunggu dulu jawaban dari pindah jadwal, nanti baru saya tutup meet-nya. Oke. Udah boleh keluar. Ntar dulu, belum. Kak. Udah nih. Udah ada rembukan. 2 mungkin hari Selasa, Kak. Jam 2 hari Selasa. Gimana teman-teman yang lain, setuju kah? Boleh minta reaction-nya. Aman ya? 2 siang ya, bukan 2 subuh kan? Iya, Kak. Oke. Kirain. Oke. Kalau udah begitu, saya cek lagi. Jangan lupa ya teman-teman, saya ingetin lagi buat ngerjain pretest post-test, activity ya juga, jangan sampai telat 13.30. Terus laporan akhir yang kayak tadi saya bilang 29 April jam 12 malam. Tolong dikerjain ya, buat kepentingan teman-teman sendiri, bukan buat saya. Jadi begitu aja untuk praktikum pemrograman jaringan pertemuan 3 kali ini. Saya terima kasih buat teman-teman semua yang udah partisipasi, yang udah ikutin dari awal sampai akhir. Ngerjain activity juga, yang udah sharing tadi masalahnya. Demikian praktikum ini saya tutup. Terima kasih, sampai jumpa di praktikum minggu depan, hari Selasa. Oke? Yang udah mengerjakan pretest, post-test, dan activity